menghakimi, beneran. Menurut aku itu bukan nasihat. Aku dipermalukan, ada teman aku, ada orang tuanya teman aku, ada orang-orang, ada anak-anak kecil loh di sini. Tapi bahasnya tuh tentang aku. Assalamualaikum Ceriwiters. Beli mentimun di Kota Batu daripada melamun? Yuk nonton video aku. Oke guys, hari ini kontennya kita nggak makan ataupun masak dulu, tapi aku mau cerita. Sebelumnya disclaimer dulu ya, bahwa aku tidak menyindir siapa-siapa. Aku hanya menceritakan keluh kesah aku, apa yang aku rasakan dan apa yang terjadi pada saat itu. Apa yang menimpa aku pada waktu itu. Tapi kalau ini sebuah sindiran ya mohon maaf ya, karena mungkin kan apa yang aku bicarakan ini akan berkaitan dengan orang itu. Tapi aku tidak akan sebut nama kok. Tolong perhatikan baik-baik ya teman-teman dan didengarkan. Ceritanya ini baru aja terjadi guys, 1 bulan yang lalu sih. Tapi menurut aku ini tuh masih anget-angetnya, masih terngiang-ngiang di dalam hati aku, pikiran aku, tenaga, jiwa, raga, naluri, insting, apalagi. Kejadiannya waktu lebaran kemarin. Jadi kalau di tempat aku itu biasalah, mungkin di tempat kalian juga kalau lebaran sebagian besar keliling, ya nggak sih? Keliling ke tetangga-tetangga gitu loh, silaturahmi, kita masuk ke rumah-rumah orang untuk bersilaturahmi. Momen lebaran itu kan harusnya kita bahagia ya, kita udah nggak pernah ketemu dengan saudara kita, tetangga kita, teman kita, siapapun kita gitu ya. Nah, kita ketemu nih, apalagi momennya pas banget lebaran, kita happy ya kan, kita kembali suci, kembali fitri yang sudah sebulan penuh berpuasa gitu kan, kita tuh mau bahagia gitu loh. Kita mau bersilaturahmi, kita mau pokoknya yang enak-enak, yang bahagia-bahagia aja lah gitu. Hingga tibalah di salah satu rumah, aku tidak mau sebut rumah siapa, dimana di situ aku diintimidasi, ya, bukan lagi menasehati. Karena menurut aku, kalau menasehati itu tidak di tempat umum, tidak dipermalukan, tidak benar-benar fokusnya ke kita, terus didengerin orang-orang gitu ya, dan kita tersudut, lalu kita merasa sedih, kita merasa mau nangis, mau ngamuk pada saat itu, enggak. Menasehati menurut aku tidak seperti itu. Itu bukan menasehati, tapi itu membunuh mental orang, menjatuhkan mental orang. Entah kenapa nih ya, tumben banget. Kita waktu silaturahmi ya, datang ke tempat situ. Aku kan silaturahmi sama keluarganya temen aku ya. Di situ aku sama suami aku, terus sama temen aku dan keluarganya. Nah, ketika aku datang nih ke rumah orang itu, kami datang lah ya. Itu pembahasannya, ya intinya itu cuman bahas tentang gue, tuh gak sih? Gue diintimidasi, gue tuh, aduh, dicurigai KB. Pengen banget ya orang-orang tuh mikir bahwa aku gemuk nih karena aku bahagia, aku bisa melawan sakit aku ya begitulah ya. Tapi ternyata mungkin sebagian orang menganggap bahwa aku tiba-tiba gemuk yang dulunya aku kurus itu karena KB. Aku jadi berpikir dan berprasangka buruk kayak gitu. Kan aku tuh kalau di kampung dipanggilnya Ambar ya, bukan Rafika tapi Ambar. Tapi sama aja. Ini gimana sih? Kelihatan ya Allah. Apa ada sih muka-muka aku jahat ke orang? Ada nggak sih muka-muka aku tuh jahat ke orang? Yang ada muka aku tuh melasit. Jadi mereka ini orang tua menasehatin aku tentang karena aku belum punya anak. Terus ditanya, aku tuh udah berapa lama menikah? Minimal kamu ini punya 1 anak aja dulu. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Mungkin bagi mereka aku tuh terlalu fokus dengan karir, Cile. Karir opo? Kalau kita ngomong sama orang yang kayak gitu ya kita harus sombong. Tapi aku yakin bagi kalian yang tahu, kenal sama aku bukan tipe orang yang sombong beneran. Yang ada aku tuh cengeng, ya nggak? Jawab. Anak itu punya rezeki masing-masing. Udah, yang penting itu punya anak 1 aja dulu minimal. Terus pakai nyinggung-nyinggung orang tua aku, guys. Itu pasti ibumu juga dulu tuh nggak mau punya anak 1. Iya, sok tahu Anda ya. Aku disuruh untuk ya ngelepas KB lah gitu. Curiga kalau aku tuh KB gitu, karena kan aku belum punya anak gitu ya. Ngelayanin suami mau kan? Bilang ke suami aku bahwa kalau memang aku tidak mau melayani, ya udah cari yang lain aja. Bayangin orang tua tapi mulutnya ngomongnya pedes banget gitu loh.
Dan gimana perasaanmu ketika kamu di situ disudutkan, kamu menjadi bahan olok-olok gitu. Padahal di situ bukan hanya ada lu doang. Itu kalau berkedip aja air mataku udah deres banget, guys. Aku nahan nangis, aku nahan sakit. Ya Allah, aku di situ dipermalukan. Aku dihakimi, beneran. Menurut aku itu bukan nasihat. Aku dipermalukan. Ada teman aku, ada orang tuanya teman aku, ada orang-orang, ada anak-anak kecil loh di sini. Tapi bahasnya tuh tentang aku. Kayak tatapannya nyalang gitu, kayak tatapan nggak suka gitu loh. Apa yang Bapak Ibu utarakan pada waktu itu bukan sebuah nasihat. Kalau misalnya mau nasihatin itu bukan cara yang seperti itu. Masa segala ngomong sama suami aku suruh cari istri yang lain, ibaratnya kalau misalnya aku nggak mau ngelayanin. Usiamu tuh udah berapa? Udah 31 tahun, nanti udah nggak kuat ngandung gini. Ya Allah, itu mulut ya. Ya Allah Bapak Ibu. Ya momen dimana lebaran yang harusnya bahagia, kenapa membahasnya malah gue? Kenapa gue yang dibahas, Bapak, Ibu? Kenapa gue yang dibahas? Karena gue belum punya anak. Kenapa? Tapi terima kasih banyak atas nasihatnya. Yang menurut kalian mungkin itu nasihat baik, tapi menurut aku itu bukan nasihat baik. Nasihat tuh nggak seperti itu, ya. Itu aku dihakimi di depan orang-orang banyak. Ada anak-anak kecil, tapi yang dibahas aku tok. Tahu gak? Emang umurnya berapa? Kalau segitu ngandung kamu tuh udah nggak kuat usia segitu gitu. Kalau misalnya aku nggak tahu kamu KB apa enggak, tapi kalau misalnya kamu KB, intinya kamu udahi KB-nya, kamu copot gitu. Nah terus bilang nanti habis dari sini langsung gas ya, gas gitu-gitu. Kalau cuma ditanya udah isi belum gitu kan, terus kenapa apa-apa, it's okay. Tapi kalau ini udah kayak kepribadi banget dan ngomongnya itu di depan orang, anak-anak kecil, dan pada saat itu aku aja yang dihakimi, aku yang ditanya-tanya soal anak, aku yang dihakimi. Ya Allah, wallahi aku sakit hati waktu itu. Untung di situ kan ada anak temanku. Aku berusaha untuk main sama anak itu. Aku main sama anaknya temenku. Tapi itu aku benar-benar udah mau nangis banget. Karena gak nyangka dengan singgung-singgung masalah kayak gitu. Itu benar-benar poin-poin yang nyakitin banget sih gitu. Itu aku gak tahu lagi harus kayak gimana ya. Tapi ya aku berusaha untuk lupain gitu. Dan kalau ditanya, terus apa respon aku, reaksi pada waktu itu? Oh enggak gitu. Oh, iya ya aku mengiyakan, ya aku mengiyakan gitu. Tapi aku bener-bener udah pengen keluar gitu tadinya, udah pengen udahan dong, stop gitu. Aku tuh udah bener-bener mau nangis guys. Udah apa yang namanya, itu bener-bener udah tinggal ces aja aku tuh udah nangis pada saat itu. Tapi aku nggak, aku berusaha untuk tegar dan aku ketawa guys. Aku ketawa tuh gak sih, sekian banyak orang-orang, aku loh yang dihakimi karena aku belum punya anak. Dan satu hal lagi, aku nggak pernah KB. Walaupun badan aku segede gentong gini, aku nggak KB guys. Ya memang mungkin Allah mengasih aku badan yang gempal karena untuk menutupi kalau aku ini punya sakit bronkitis, punya mah gitu. Jadi walaupun badanku gemuk tapi aku sakit gitu loh. Jadi please tolong jangan bahas lagi mengenai anak ya. Kalau tanyanya masih wajar, it's okay. Tapi kalau udah kayak itu menjatuhkan mentalku, muka aku udah malu banget. Ada anak-anak kecil, ada tetangga, ada temenku, ada suaminya temenku, dan bahkan ada suamiku sendiri. Terus yang dibahas di situ kebetulan hanya aku, tentang kenapa aku belum punya anak. Itu sakit. Gitu, iya aku tahu, terima kasih banyak sudah pada peduli terhadap aku. Terima kasih sudah memikirkan sampai jauh banget kenapa aku belum punya anak. Terima kasih juga udah
mendoakan, ya doa yang baik-baik aku terima, tapi caranya salah. Kalau mau nasehatin jangan kayak gitu, orang aku bersilaturahmi ke rumahmu itu baik-baik ya. Aku mau ketemu denganmu ya, udah lama gak ketemu ya kan. Iya, bersilaturahmi baik-baik. Oh, aku dari Jakarta pulang, Bu. Ya, oh silaturahmi. Iya, aku silaturahmi. Ya, tapi kok apa yang aku dapatkan itu kayak gitu. Minta dicium loh sama ibu itu. Sayang dulu dong, gitu. Aku tetap bercandain. Aku bercandain loh. Nerima perlakuan mereka berdua ini, bercandain. Tapi demi Allah, orang tua kok mulutnya kayak gitu sih. Itu bukan mendoakan dan bukan menasihati, tau gak sih? Coba lihat muka-muka aku ini ya. Apa aku ini muka-muka orang jahat? Yang kenal sama aku pasti paham gimana aku orangnya. Kita gak pernah tahu gimana keadaan orang saat itu yang kamu tanya gitu. Berulang kali aku bahas mengenai ini, masih ada banyak yang nanya-nanya soal ini. Sekali lagi kalau cuma nanya kayak kok udah isi belum, terus bla bla bla, it's okay, aku terima. Tapi kalau sampai yang menjatuhkan mentalku, bikin aku down, dan bahkan di depan umum yang akunya menasihatin tapi kayak gitu, itu yang bikin aku gak bisa terima gitu. Ya, itulah ceritanya ya guys ya. Makasih banyak. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.